Min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah. Sebagaimana biasa kita membuka majelis dengan selalu mengingat betapa banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, dan kita berharap betul menjadi orang yang dimudahkan oleh Allah di dalam bersyukur. Dan inilah salah satu di antara doa kita sebelum salam. Redaksinya banyak terkait dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini salah satu doa sebelum salam yang enggak ditinggal oleh para sahabat. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah jadikan aku ini termasuk orang-orang yang selalu mengingatmu, wa syukrika, dan menjadi orang yang bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan dengan itu ya Allah saya mohon kepadamu ibadah kita selanjutnya menjadi ibadah yang baik, yang meningkat insya Allah. Maka kita duduk hari ini atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha mengkonversi nikmat itu menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduk kita pagi ini termasuk yang dicatat oleh Allah untuk pemberat timbangan amal soleh kita, sehingga kita pulang kepada Allah dalam kondisi yang membawa amal soleh yang banyak, sehingga kita termasuk orang-orang yang masuk di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110 ayat terakhir, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, falyamal amalan shalihan. Dan ini adalah salah satu cara kita keluar dari khusar di dalam surah Al-Asr, bahwa kita akan keluar dari keadaan yang merugi jikalau kita memproduksi amal soleh dalam jumlah yang banyak. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kita berharap menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mudah di dalam menapaki seluruh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diberi kemudahan untuk menjalankan pula seluruh risalah yang sudah sempat kita pelajari, sehingga kita termasuk orang-orang yang terhindar dari sifat al-maghdub alaihim, sebagaimana kita mintakan setiap sholat kita, wairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang al-maghdub alaihim, yaitu orang-orang Yahudi. Ketika ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa al-maghdub alaihim? Dia adalah al-Yahud. Mengapa al-Yahud? Adalah orang-orang yang mempunyai ilmu, tetapi dia selalu menghindari ilmu yang sampai kepadanya. Jadi kalau kita termasuk orang-orang yang sudah mengetahui ilmu kok kita nggak mau melaksanakan, kita termasuk mensifati sifatnya orang Yahudi, yang justru kita mintakan agar kita nggak seperti mereka. Di hari-hari ini tentu saja penting memahami itu, karena banyak perayaan ya. Kemarin kita tahu bahwa setiap ada perayaan selalu saja terkait dengan banyaknya kemaksiatan. Setiap tahun data statistik menunjukkan di antara produk yang paling laris ketika perayaan adalah, mohon maaf, kondom. Okay. Dengan baca di internet jumlah yang terjual dalam malam itu, malam Valentine Day, malam yang tadi kemarin malam waktu tahun baru, maka banyak pemuda-pemudi yang katanya belah duren, subhanallah. Maka bekalkan kepada anak turun kita bahwa kita diharamkan oleh Rasulnya untuk mengikuti tata cara mereka. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti tata cara hidup orang-orang al-Yahud wa Nasara fahuwa minhum, maka tergolong dalam golongan mereka, subhanallah. Jadi hati-hatilah kita melewati masa-masa seperti ini. Ingatkan kepada anak-anak kita. Mungkin kita bertanya-tanya, memangnya kenapa dengan mengikuti mereka, gaya rambut mereka, lipstik mereka bagi ibu-ibu, gaya pakaian mereka, memangnya kenapa kok dilarang? Ini disebutkan dalam banyak sekali hadis, bahwa ketahuilah umat Islam akan mengikuti gaya hidup mereka, tata cara hidup mereka, sibron bisibrin, watiroan bitiroin,
sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta sampai ketika mereka masuk ke dalam jufin tobin, lubang tob itu kados kadal yang kalau di gurun itu tempat tinggalnya itu masuk ke dalam dan berliku-liku. Orang Cilacap bilang leng, sama nggak di sini? Sama. Jadi leng tob itu leng yang masuk dan berliku-liku, artinya sempit, berliku-liku mereka lalui, kita akan ikut itu, kata Rasulullah. Karena Pak, kita mengikutinya sejengkal demi sejengkal. Subhanallah, sibron bisibrin, diro'an bidiro'in, mengikutinya sejengkal demi sejengkal. Kita mungkin membiarkan anak kita biasa melihat film Korea, nggak apa-apa lah. Kemudian pakai rambut gaya mereka, nggak apa-apa lah. Karena sejengkal demi sejengkal memang. Maka para ulama menyebut seseorang yang mengikuti gaya dohir mereka, sifat mereka, kemudian pakaian mereka, maka nanti akidah dan amalnya akan ikut mereka, tidak kerasa Bapak Ibu. Maka waspadalah. Saya kemarin waktu malam tahun baru ngisi di salah satu masjid. Sebenarnya saya punya jadwal untuk ke Cilacap sampai hari Selasa. Jumat siang, Jumat maghrib saya berangkat, ternyata malam jam 10 dihubungi untuk ngisi malam tahun baru, harus katanya karena sudah diputuskan oleh panitia. Jadi saya pulang dari Cilacap itu hari Ahad ba'da duhur, sampai ke sini pas ba'da Isya. Lama karena jalannya agak macet kemarin. Dan alhamdulillah banyak sekali yang datang. Panitia berharap dan berpesan kepada saya ini untuk setidaknya sebagai upaya mengurangi kegiatan yang tidak penting di malam itu, sehingga diadakan pengajian akbar supaya masyarakat kumpul di situ, diberi makan di situ, dan masya Allah Bapak Ibu, yang membiayai satu orang, beliau Pak Syaiful Hafidhullah Ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Jamaah yang sebenarnya nggak begitu aktif ikut kajian saya, tapi ketika Jumat, setelah Jumatan, beliau menyampaikan, Ustadz, saya punya hajat dan saya minta harus jenengan, nanti kita adain acara di malam tahun baru dan saya seluruhnya yang tanggung insya Allah, jadi tolong Ustadz siapkan waktunya. Tapi ini baru mau rapat malam gitu, jadi saya makanya tetap pergi ke Cilacap. Ternyata rapatnya jadi, dan masya Allah sepertinya tidak sedikit biayanya karena makanannya juga agak-agak bagus itu. Masya Allah. Semoga Allah menjaga beliau dan mudah-mudahan menjadi kebaikan buat beliau dan keluarganya insya Allah. Nah, Bapak Ibu sedaya, kita melanjutkan kitab salat kita. Kita terakhir membahas tentang, terakhir apa Bapak Ibu? Terakhir tentang apa? Oh itu yang materi khususnya. Yang untuk kitab salatnya, yang pertemuan sebelumnya tentang sampai amin apa nggih? Sampai amin itu bukan? Atau lupa? Baik. Saya ingatkan dari awal bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang hadis qudsi ini sebagai pembuka lagi, pengingat untuk kita bahwa Allah berfirman di dalam hadis qudsi. Kalau hadis qudsi berarti Allah yang berfirman, cuma lewat lisan Nabi Muhammad SAW, tidak ada di dalam Al-Quran, tapi ini firman Allah, namanya hadis qudsi. Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain wali abdi masalah. Aku bagi antara diriku dan hambaku di dalam sholat menjadi nisfain, menjadi dua. Wali abdi masalah, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Nah Bapak Ibu, jenengan sudah dengar seperti ini. Ini yang berfirman itu zat yang menciptakan kita, yang kita memohon dengan rububiyahnya, ya Rabbi ya Rabbi. Berfirman bahwa aku bagi antara diriku dan hambaku di dalam sholat menjadi dua, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Dasar ya itu, untuk hambaku apa yang dia minta. Kita tahu di dalam Al-Fatihah itu permintaannya besar sekali, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta jalan yang lurus. Kata Allah, fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Jikalau hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin,
Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, hamidani abdi, hambaku ini menghadap kepadaku dan memujiku. Jangan bayangkan dengan salat Allahu akbar, iftitah, ya. Kemudian ta'awud, basmalah, dan sudah masuk ke konsentrasi. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani abdi, kata Allah. Jadi itu berhadapan dengan zat yang menciptakan jenengan. Kalau kita paham ini, kita insya Allah sholat khusyuk, insya Allah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Allah lagi berfirman, hamidani abdi, hambaku menghadapku dan kembali mengucapkan pujian untukku. Kemudian ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, kata Allah, majjadani abdi, hambaku sedang memuliakanku. Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita memahami ini, maka kita insya Allah lebih ngerentes sholat, karena kita sadar betul kita sedang berhadapan dengan siapa. Nah, ini kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, mudah-mudahan masih diingat-ingat. Kita masuk ke sunnah berikutnya setelah ucapan amin adalah membaca ayat Al-Quran selain Al-Fatihah. Itu sudah dibahas belum? Belum. Jadi ini sunnah yang ke-7, sunnah membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah. Kapan? Kita sudah paham insya Allah. 2 rakaat sholat subuh, 2 rakaat sholat duhur, 2 rakaat asar, 2 rakaat maghrib, dan 2 rakaat isya. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, ini tentu saja sudah menjadi amalan harian panjenengan. Adapun kita belajar supaya kita mengerti sumbernya. Dengan kita mengetahui sumbernya, dalilnya, kita lebih konsentrasi insya Allah. Kata Rasulullah, riwayat Abu Hurairah, fi kulli sholatin, di dalam setiap sholat, qiraatun, ada bacaan. Kemudian fama asma'anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asma'anakum, apa-apa yang kami dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah kami perdengarkan kepada panjenengan semua. Ini berarti sahabat sedang mengajarkan kepada sahabat. Kemudian wama akhfa minna akhwainahu minkum waman qara'a bi ummil kitabi faqad ajza'at anhu waman zada fahuwa afdalu. Apa yang tidak ditampakkan oleh Rasulullah kepada kami, maka juga tidak kami tampakkan kepada kalian. Artinya ini sedang mengajari para sahabat sholat sesuai dengan sholat Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikatakan waman qara'a bi umil kitab faqad ajza'at anhu, barang siapa yang membaca dengan umil kitab, yaitu Al-Fatihah, sebagaimana sudah kita pelajari ini adalah rukun sholat kita, kata Rasulullah, itu sudah cukup sebenarnya, itu mencukupi sah sholat panjenengan. Waman zada, barang siapa yang menambah, zid itu tambahan ya, Rabbi zidni ilma, ya Allah saya mohon pada Engkau tambahan ilmu. Di sini katakan zada, waman zada fahuwa afdalu, barang siapa yang menambah dengan bacaan Al-Quran yang lain, maka dia afdol, dia lebih baik. Maka dari sini kita tahu dihukumi sunnah, tidak sampai wajib, ya, tidak sampai bab rukun, tetapi ini sunnah. Karena afdol itu berarti bukan fi'il amr, bukan perintah yang berarti wajib. Jadi sekali lagi, di setiap sholat, fi kulli sholatin qiraatun, di setiap sholat ada qiraahnya. Jikalau engkau hendak membaca dengan umil kitab saja cukup, misalnya contoh jenengan di perjalanan, jenengan ya cukup dengan Al-Fatihah saja. Jadi kalau di jalan jangan terlalu soleh, jenengan lagi cepet-cepet malah moco Al-Waqiah, jenengnya salah malahan itu, bukan betul gitu. Ngimami di jalan keplaki wong sakbis. Dan kadang-kadang saya melihat terjadi seperti itu di jalan, subhanallah. Kalau masih pinggir jalan itu ya harus menyesuaikan.
Kalau di situ banyak musafir yang menjadi ampiran khususnya, maka harus timbang-timbang. Walaupun sekali lagi nanti kita melihat kalau teks dalilnya memang seperti itu. Jadi kita melihat Rasulullah memandu kita di sholat 5 waktu ini dengan beberapa panduan yang ini khususnya dipraktekkan ketika sendiri Bapak Ibu, ketika jadi sholat munfarid. Jangan ketika jadi imam, karena menjadi imam nanti ada pembahasan tersendiri. Sholat subuh disunahkan membaca surat-surat yang panjang, memang begitu dalilnya Bapak Ibu. Itulah mengapa di salah satu masjid saya ceritakan ke jenengan ada yang baca 6 halaman, yang akhirnya dikomplain oleh seluruh jamaah, khususnya ibu-ibu. Jadi kalau jadwalnya beliau yang imam udah pusing dulu katanya. Ada pora sholat jamaah eman-eman, sholat jamaah kok ngenemen katanya. Gitu. Itu disampaikan ke saya itu, Ustadz. Jenengan kan orang luar. Kalau menyampaikan juga kira-kira insya Allah nggak menyinggung gitu. Kalau sama orang dalam susah, diberitahu malah ngamuk. Subhanallah. Beliau dalilnya nggak keliru, tapi penerapannya yang keliru. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis riwayat Abu Barzah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u fil fajri ma baina sittin ila mi'atin ila mi'ata ayatan. Jadi Rasulullah di salat fajar yaqra'u membaca fil fajri, di dalam salat fajar, salat subuh maksudnya, mabaina antara sittina 60 ila sampai mi'ati ayatan, 100 ayat. Panjang betul. Kita yang praktek rada-rada bagaimana gitu. Saya baca Yasin kayak gitu tadi aja, cuma halaman pertama plus tambah sedikit aja mungkin sudah agak kepanjangan. Itu kalau terusin lagi satu halaman berikutnya ya rasa-rasanya mungkin jenengan lagi suwi banget ya Ustaz. Tapi kalau kita bicara dalil seperti itu, sekali lagi ini untuk jenengan ketika munfarid khususnya. Kalau munfarid mau 300 ayat juga nggak apa-apa, silahkan saja dan dinikmati silahkan. Kalau jenengan hafal Al-Waqiah maka dibaca tuh ketika subuh. Kalau jenengan pas sholat subuh sendiri kepaksa di rumah karena suatu keadaan, kok jenengan harus sholat di rumah, ya panjangin. Kemudian hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, kana yaqra'u fil fajri al-waqiah. Nah, ini dikatakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat subuh membaca surah Al-Waqiah atau yang semisal dengan itu, panahwaha minas suar, atau yang semisal dengan surah Al-Waqiah. Kalau jenengan baca surah Al-Waqiah tartil 10 menit. Coba jenengan praktekin baca surat Al-Waqiah sampai selesai tartil, ora banter banget, ora lambat banget, 10 menit sampai 11 menit. Kalau jenengan ikut bacaannya Misyari Rashid misalnya, itu sekitar 11 menit. Itu bacaan seperti itu, bacaan yang pokoknya enggak banter, enggak lambat. Itu sekitar segitu. Berarti subuh itu sekitar segitu memang. Nah ini ada orang yang bersikeras, pokoknya kamu mau ikut siapa? Ketika diberitahu, kamu ikut Rasulullah apa enggak? Rasulullah itu ya 10 menit. Orang sopi jenenge dudu sunah. Subhanallah. Iya kalau pesertanya orang-orang kuat. Kalau pesertanya ibu-ibu 70 tahun rasa-rasanya ngeper itu. Nah makanya untuk jadi imam itu memang agak-agak ya hitung-hitung ke sana, walaupun dalilnya demikian. Karena sekali lagi nanti ada aturan khusus di dalam sholat berjamaah. Baik tentu saja kalau seluruh jamaah sepakat, pokoknya kalau subuh baca Al-Waqiah, nah, dengan kesadaran kan enak. Kemudian masih dari Jabir bin Samurah, inna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajri bi qaf wal qur'anil majid, surah qaf. Itu juga kalau jenengan baca sampai selesai 10 sampai 11 menit.
10 sampai 11 menit. Jadi monggo, kalau jenengan mau baca itu tentu saja sunnah. Lalu masjid ini mau praktek seperti itu dengan kesadaran ya sekali waktu ya nggak apa-apa. Tapi nggih disepakati, ampun ujuk-ujuk. Khawatirnya ada yang tidak kuat. Kenapa saya menyampaikan itu? Wong saya saja yang masih agak-agak muda, kalau baca di depan itu kuat, sampai panjang kuat. Tapi kalau jadi makmum lama itu gliyeng saya. Itu saya yang masih di bawah 50 tahun gitu. Kalau bacanya kuat, insya Allah. Tapi kalau mendengar itu berbeda ternyata ya. Antara mendengar dengan baca itu beda. Nah, apa hikmahnya? Hikmah membaca panjang di waktu subuh. Satu, memang hanya 2 rakaat. Memang hanya 2 rakaat waktu subuh. Sehingga untuk pengganti menjadi 4 rakaat seolah-olah kata para ulama digantikan dengan bacaan yang panjang. Yang kedua, masih banyak manusia sedang tidur waktu itu. Orang-orang non muslim masih tidur Bapak Ibu. Mereka bangun kadang-kadang jam setengah 7. Bahkan di negara-negara tertentu ya jam 10. Bahkan orang Arab sendiri kadang-kadang tidur jutus pada subuh sampai jam 11. Bos-bos Arab itu punya kebiasaan begitu. Jadi malah justru mereka setelah subuh. Orang-orang sekitar kita di sini saya kira banyak yang masih. Maka ketika masih banyak orang tidur, maka sebenarnya sunahnya imam dianjurkan panjang agar mereka mendapati waktu jikalau ada yang terlambat pula. Jadi panjang itu dalam rangka salah satu ilatnya nek ono sing terlambat iki wiji melu sak rakaat. Jadi kalau di sini wonge wis do tepat waktu kabeh ya ora panjang-panjang ora apa-apa, itu maksudnya. Paham nggih? Karena ilatnya apa? Di antara ilatnya adalah maka imam dianjurkan panjang agar mereka mendapati waktu jikalau ada yang terlambat. Yang namanya pagi-pagi Bapak Ibu, terutama yang sudah sepuh kadang-kadang ke belakangnya jangan lama. Gitu. Beda dengan anak muda. Udah mau berdiri, koyone cik metu. Kayaknya si pipis iki ketek si pipis balik meneh gitu kan. Kadang-kadang begitu nggih, sesepuan. Nah, maka di antara hikmahnya jikalau kita mau melihat hikmahnya ke situ. Nek wis tepat waktu kabeh insya Allah pendek gak apa-apa. Kemudian sekali lagi, sebagian ada pendapat bahwa panjang menggantikan rakaat sholat hingga dijadikan seolah-olah tambahan 2 rakaat. Ini sebagian pendapat ulama. Di samping itu, sholat fajar dilaksanakan setelah tidur. Artinya apa? Belum disibukkan dengan berbagai macam hal. Maka waktu itu menjadi waktu yang sangat baik untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Wasubhi idza tanaffas. Memang waktu subuh itu waktu yang khusus. Makanya di antara para penghafal itu prime time-nya adalah waktu subuh. Nambah hafalan itu ya waktu subuh yang paling mudah. Jadi memang masih fresh Bapak Ibu, masih fresh. Yang tidurnya cukup. Jadi masalah zaman sekarang orang kena fitnah zaman tidurnya jam 1. Ayo wis masalah lagi kan. Sunahnya bagaimana? Ba'da Isya. Kalau nggak ada keperluan ini beneran kalau jangan prakteknya itu luar biasa sebenarnya. Saya pribadi itu tidak selalu bisa praktek seperti itu. Bapak mertua saya yang saya ceritakan ke jenengan itu selalu saya masuk ke rumah komunitas keluarga beliau itu berubah. Di keluarga saya dulu jam 11 baru tidur. Tapi begitu masuk ke rumah istri, seluruhnya pada Isya sudah nggak ada aktivitas belas gitu. Jadi selamu mati kabeh. Bingung saya pertama itu, kayak ngopo itu. Ternyata memang kebiasaan beliau pakai sunnah. Nanti jam 1 sudah bangun. Jam 1 sudah rame sampai pagi pikiran. Ini Masya Allah. Kemarin saya sempat ketemu sama beliau pamitan. Sedang apa? Kayak nopo? Sedang apa Pak? Sedang siap-siap. Yuk toko-toko malakul maut. Sudah 86 tahun nih. Jadi beliau pun pengen nama Pak, pun. Jadi beliau itu kalau hari Jumat bilang ke ibu,
iki kok ora teko-teko yo malakul maut. Wis pengen aku. Jadi katanya udah agak bosen gitu. Tak kasih tahu hadis satu bahwa seseorang yang bertemu satu Ramadan lebih banyak itu perbandingannya jauh. Nek ngono aku pengen urip wae. Masya Allah gitu. Jadi saya kadang-kadang kalau mendengar beliau zikir itu ngerentes saya, karena zikirnya itu apa ya, meresapi betul gitu. Jam 1 malam itu la ilaha illallah itu dari kamar itu. Saya lewat kamar, wah rasanya itu kayak gimana gitu, Masya Allah. Diberkahi nih, 86 tahun toksi sehat, toksi ke sawah, sampai itu meninggal aja minta. Wis pengen saya. Subhanallah. Jadi sekali lagi, secara asal memang dilaksanakan setelah tidur. Maka ini juga sekaligus perintah buat kita sebenarnya ini, bahwa ya sudah ikuti sunnah. Kalau dengan nggak punya kegiatan yang sangat pokok di malam hari, ya sudah, pokoknya pada isya itu tidur. Ini yang bicara pun belum bisa. Mohon maaf Bapak Ibu sebenarnya, saya yang bicara pun belum bisa. Karena kadang-kadang masih ada aktivitas kajian ba'da isya saya itu. Apalagi kalau yang saya ceritakan ke jenengan, yang datang aja harus nunggu hadrohnya aja 45 menit. Itu mulai ceramahnya aja jam setengah 10. Gimana nih? Setengah 11 baru selesai. Nanti tanya jawab setengah jam. Sampai ke rumah setengah 12. Itu. Dan ya bagaimana? Ini karena sebuah keadaan masyarakat masih banyak yang seperti itu. Diajak untuk kajian subuh belum mau, nggak bisa mereka. Karena banyak aktivitas, banyak yang ke pasar dan lain sebagainya. Kemudian dilaksanakan pada waktu pendengaran lisan dan hati merespon dengan optimal. Bapak Ibu sedoyo, wasubhi idza tanafas. Memang waktu subuh anggota badan kita masih merespon dengan sangat baik. Karena tidak ada yang secara asal menyibukkan kita secara umum, sehingga membantu memahami dan mentadaburi Al-Quran pada waktu itu lebih mudah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, sekali waktu monggo di sini dipraktekkan, misalnya ya separoh atau seperempat Al-Waqiah. Dipraktekkan sekali waktu. Ini ya pisan-pisan terus diumumkan gitu. Supaya sampailah suatu ketika masjid kita menjadi hujah di sisi Allah. Dulu Masjid Jabal Nur ya praktek sunnah gitu. Bahwa pernah membaca separoh Al-Waqiah itu misalnya. Jadi dibagi dua Al-Waqiah, rakaat 1, rakaat 2. Kalau ini kan 1 rakaat. Yang jenengan ya separoh-separoh lah. Insya Allah bisa menjadi sanggup untuk bekal panjenengan besok di akhirat insya Allah. Kemudian sholat duhur, sebagaimana dari Jabir bin Samurah, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yaqra'u fi duhri wal asri was sama'i dzatil buruj. Kemudian was sama'i wat tariq. Hafal insyaallah nggih, at-tariq. Itu dibaca duhur. Rasulullah membaca ketika duhur. Jadi beliau membaca was-sama'i wat-tariq dan was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud. Itu. Jadi kalau jenengan hafal ini, hafal insyaallah nggih. Biasanya sesepuhan pun hafal minimal sampai at-tariq. Nah, ini dibaca waktu duhur sunnah. Berarti yang semisal dengan itu, misalnya dengan ngambil Al-Baqarah, ya semisal at-tariq, berarti sekitar plus minus separuh halaman lebih sedikit. Jangan baca Al-Baqarah, ngambil Al-Baqarah di tengah misalnya, ya yang kira-kira separuh halaman lebih sedikit, itu sunnah. Yaqra'u fi duhri bil laili idza yaghsha wal-laili idza yaksa wan nahari idza tajalla. Itu juga dibaca ketika duhur. Asar semisal atau kadang-kadang lebih pendek. Maka jangan praktekkan itu semisal itu. Jadi jangan kalau mau praktek sunnah ya ukur sekitar segitu itu. Nah, ini secara umum seperti itu. Saya bahas subuh saja karena yang disebutkan secara khusus panjang itu subuh. Yang lain sebenarnya semisal, yang lain semisal. Nanti jangan baca sendiri referensinya karena ini
terkait dengan hafalan jenengan nggih. Terkait dengan apa yang jenengan hafal. Justru penekanan saya jenengan tambah hafalannya sekarang. Yang penting jenengan hafalannya ditambah. Ada yang hafal juz 29 enggak di sini? Kalau juz 30 insya Allah ada, insya Allah. Tapi ada juz 29. Juz 29 itu tantangan besar karena susah hafal juz 29 itu. Hafal juz 1 itu lebih mudah dibandingkan hafal 29. Tanyakan ke para penghafal. Karena pendek-pendek. Ayatnya pendek-pendek, kadang-kadang kebalik-balik. Saya sendiri merasakan kok bolak-balik. Kalau dengan hafal juz 29 nanti Masya Allah. Baik, kita masuk ke sunnah berikutnya, yaitu membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Ini sunnah ke-8. Sunnah ke-8. Membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Bapak Ibu semuanya, kalau jenengan masih ingat, ketika kita membahas tentang bacaan tasbih Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la untuk rukuk dan sujud, ingat enggak waktu itu kita bahas dihukumi apa? Wajib, nggih. Pada waktu kita bahas pertama, karena saya menekankan ke mazhab Hambali, maka wajib hukumnya. Kalau nggak keliru, Tarjih Muhammadiyah mengatakan sunnah, atau secara umum di Indonesia mengatakan sunnah. Saya menyampaikan ke jenengan bahwa ada hukum wajib untuk menjadi referensi buat jenengan bahwa di masyarakat ini ahlu sunnah wal jamaah itu terbagi menjadi dua ini dalam hal masalah bacaan tasbih. Ini penting, karena nanti jenengan akan memilih di antara pilihan yang ada. Adapun saya lebih praktek menjadikan ini wajib karena lebih mudah memilahnya. Tetapi sekali lagi, pendapat 3 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, itu menyebutkan bahwa membaca tasbih di dalam rukuk dan sujud itu dihukumi sunnah. Jadi jangan kaget kalau nanti ketemu, oh ini sunnah itu wajib. Iya memang pendapat 3 mazhab mengatakan sunnah. Maka di bab sunnah ini saya masukkan pembahasannya supaya menjadi pengingat. Sebagian ulama menghukumi sunnah berdasarkan dalil dari Abu Hurairah tentang apa? Tentang orang yang sholatnya buruk. Masih ingat tentang orang yang sholatnya buruk? Ini hadis kalau perlu agak-agak dihafal sama jenengan. Ini hadis terkait dengan rukun sholat kita. Masih ingat waktu kita bahas itu? Ana rojulan, ada seorang lelaki dakhalal masjidah, masuk ke dalam masjid, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fi nahiyatil masjid. Adapun Rasulullah duduk di salah satu sudut masjid. Fasalla, kemudian laki-laki itu salat, summa jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah salat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasallama alaihi, dan memberikan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Begitu. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaika salam, semoga keselamatan untuk engkau. Kemudian Rasulullah menjawabkan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah ke tempat sholat, maksudnya sholat lagi karena engkau belum sholat. Masih ingat karena apa itu? Karena tidak tumakninah. Kemudian faraja'a fasolla sumaja ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallama alaihi. Kemudian orang itu pun pergi ke tempat sholatnya, dia sholat lagi 2 rakaat, kemudian datang lagi kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian berikan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, wa alaika salam, semoga keselamatan untuk engkau. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, farji fasolli fa innaka lam tusolli, kon sholat meneh. Maka kemudian faqala fi thaniyah, kemudian orang itu berkata ke Rasulullah ketika disuruh yang kedua atau yang ketiga, kemudian dia mengatakan, alimni ya Rasulullah, ajarkan kepadaku yang betul ya Rasulullah. Masih ingat faqala idza qumta ila sholati, jikalau engkau berdiri hendak salat, fa asbihil wudu, maka sempurnakan wudu, sumastaqbilil kiblat, kemudian menghadap kiblat, fakabbir, dan ucapkan Allahu Akbar, yaitu takbiratul ihram. Kita sudah bahas itu tentang rukun berdiri dan rukun takbiratul ihram. Sumakro bima tayassara minal ma'aka minal Quran. Kemudian bacalah dari ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Maksudnya adalah Al-Fatihah. Kita sudah bahas.
Kemudian sumarka hatta tatma'ina raki'a. Kemudian engkau ruku sambil disertai dengan tumakninah. Nah, ini yang dikatakan menjadi rukun di tiap-tiap rukun kita. Ruku sambil tumakninah. Sumarfa, maka bangkitlah hatta tastawiya qa'iman. Sampai engkau iktidal dalam kondisi qa'iman, dalam kondisi berdiri yang sempurna. Sumasjud hatta tatma'ina sajidan, kemudian sujudlah dan disertai dengan tumakninah di dalam sujud, dan seterusnya. Jadi hadis ini menerangkan tata cara sholat kepada orang Badui. Kata kuncinya adalah menerangkan ke orang Badui. Di sini tuh orang Badui seperti apa ya perbandingannya? Di Arab Saudi itu orang Badui sampai hari ini masih hidup nomaden, nggak punya tempat tinggal sampai hari ini. Dengan datang ke Arab Saudi, dengan ikuti vlog orang-orang yang ngevlog di Arab Saudi itu, mereka tuh masih hidup di tengah-tengah gurun, nggak punya rumah menetap. Mereka adalah orang-orang yang sederhana cara berpikirnya. Artinya kalau ada orang menerangkan ke Badui itu harus detail, paham ya? Saya terangkan sekali lagi. Hadis ini terkait dengan orang Badui yang datang ke Rasulullah, yang tadi itu loh, yang sholatnya buruk tadi itu. Nah, ternyata Rasulullah menerangkannya begitu saja, nggak menerangkan tentang ada tasbih di dalam rukuk dan sujud. Itulah mengapa dikatakan sebagai anjuran yang disifati sunnah, tidak sampai kepada derajat wajib. Karena kalau wajib berarti nggak bisa digantikan dengan yang lain, dengan sujud sahwi misalnya nggak bisa. Kalau rukun maka ya sudah harus diganti. Nah, dari hadis ini kita tahu bahwa Rasulullah tidak menyebut secara detail. Kowe iki maca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, itu nggak disebut oleh Rasulullah di sini. Ini menjadi dalil bahwa hukumnya sampai derajat sunnah, tidak sampai wajib. Sebagaimana madhab Hambali. Kalau dengan pakai madhab Hambali dihukumi wajib, tetapi secara umum dihukumi sunnah berdasarkan dalil ini. Jadi sudah dipahami insyaallah bahwa berdasarkan dalil ini maka ucapan tasbih dalam rukuk dan sujud menjadi dihukumi sunnah. Sunnah berikutnya membaca bacaan tasmi dan tahmid, yaitu sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Dulu di pembahasan pertama kita hukumi wajib. Kalau jenengan pakai mazhab Hambali atau yang sekarang banyak dipakai oleh teman-teman kita salafi itu biasanya pakai yang ini, pakai yang hukum wajib. Tetapi secara umum di Indonesia baik pendapat Malikiyah, Hanafiyah maupun Syafi'iyah adalah sunnah. Jadi tiga mazhab besar yang juga ahlu sunnah wal jamaah menghukumi sunnah, Bapak Ibu. Jadi baik yang mengatakan sunnah maupun wajib, maka dua-duanya ahlu sunnah wal jamaah. Apa bedanya? Konsekuensinya yang berbeda. Kalau wajib ditinggal sengaja batal, ditinggal tidak sengaja sujud sahwi. Kalau sunnah ditinggal sengaja pun tidak batal. Paham nggih? Apalagi ditinggal tidak sengaja. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah, ketika Rasulullah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, qala Allahumma rabbana walakal hamd, maka Rasulullah mengucapkan Allahumma rabbana walakal hamd sebagaimana sudah kita bahas. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu yukabbir, maka Rasulullah bertakbir di setiap mengangkat kepala, ruku, kemudian ketika antara dua sujud juga bertakbir. Nah, Imam Nawawi menyebut hadis ini adalah anjuran bukan kewajiban. Jika itu perkara wajib maka tidak boleh ditinggalkan dan digantikan dengan sujud sahwi sebagaimana jika meninggalkan rukun sholat. Sekali lagi ini pendapat di tiga mazhab berdasarkan dalil ini, maka tidak sampai derajat wajib untuk ucapan sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamd. Kemudian adalah juga sunnah zikir tambahan di dalam Rabbana walakal hamd sebagaimana kita sudah bahas. Ini sambil mengingat-ingat lagi. Ada orang menyampaikan ke saya, Ustaz, itu kan dulu udah pernah dibahas. Akhirnya saya bilang, monggo jenengan sekarang baca yang sudah lewat. Ternyata nggak bisa. Nah, ini makanya sering saya katakan kadang-kadang pelajaran berulang itu penting. Jangan sampai bosan jenengan untuk mengulang-ulang seperti ini. Sebelum jenengan clear betul praktek sholatnya sebagaimana yang diterangkan, jenengan jangan bosan. Jangan kok jenengan, saya saja
sampai pada resep banget membaca seluruh iftitah bergantian itu butuh waktu Bapak Ibu. Kadang saya baca wajah tu wajhiya lillahi fatar samawati wal ard. Kadang-kadang saya baca subhanallah wa bihamdik dan seterusnya, itu tuh butuh waktu. Makanya saya katakan kalau jenengan sering dengar berulang-ulang seperti ini, mudah-mudahan jenengan termotivasi. Termotivasi. Ini saya ulang lagi, kan ini bab sebenarnya bab mengulang ini. Tapi masuk bab sunnah, dulu masuk bab wajib. Yaitu tambahan Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Mungkin ini saudara-saudara kita di Muhammadiyah pakai ini nggih. Rabbana walakal hamdo atau ada tambahan? Nah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini redaksi yang juga memang disarankan, disunahkan untuk tambahan setelah Rabbana walakal ham. Allahumma Rabbana walakal ham hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hal ini berdasarkan hadis dari Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu. Jadi ini dalilnya dari Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu. Karena yauman nusolli waro an nabi sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sahu min raq'ati qala sami Allahu liman hamida qala rajulun wara'ahu Rabbana lakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ketika Rasulullah mengucapkan sami Allahu liman hamida, di belakangnya ada orang mengucapkan Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Maka kemudian ketika Rasulullah selesai melaksanakan sholat, falamang sorofa qala, ketika Rasulullah selesai melaksanakan sholat, Rasulullah bersabda minal mutakallimu. Siapa tadi yang mengucapkan itu? Gitu kan, yang mengucapkan Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Qala ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda ra'aitu, saya melihat bid'atan wa thalathina malakan, saya melihat ada 30 malaikat yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu. Saya melihat 30 malaikat berebut-rebut untuk siapa-siapa disik menulis ucapanmu itu. Berarti ini istimewa bukan? Istimewa banget nih. Ketika ada yang mengucapkan Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, maka ada 30 malaikat Rasulullah melihat berebut menulis ucapan itu. Saking utamanya ucapan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Maka sekali waktu dipraktekkan. Kalau udah dengar seperti ini, jadi harus praktek. Nanti kalau belum hafal, googling. Sekarang gampang banget di internet. Oh, tulis Rabbana walakal ham, atau bacaan zikir ketika iktidal misalnya. Itu kan nanti muncul. Kemudian dianjurkan juga untuk mengucapkan Allahumma Rabbana walakal ham mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du. Mungkin jangan pakai mil us-samawati wa mil ul-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du. Ini juga Masya Allah. Jadi makanya dua riwayat tambahan ini kalau bisa jangan hafal. Ada riwayat-riwayat yang lain, tapi riwayat yang dua ini kalau bisa jangan hafal. Karena memang ini luar biasa. Karena Rasulullah SAW idza rafa'a dhahrahu adalah Nabi Muhammad SAW ketika bangkit dari ruku, qala sami Allahu liman hamidah Allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du. Dulu sudah pernah saya bahas makna dari mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du, sudah dibahas. Pada waktu kita membahas bagian dari wajib. Karena Rasulullah SAW, ini hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, idza rafa'a ra'sahu min ruku'i, ketika bangkit dari ruku, qala, berkata Rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du. Kemudian ahlas sana'i wal majdi. Nah ini ya, jangan hafalin yang panjang, redaksi panjang ini. Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qalal abdu wa qulna laka abdun. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini kalau jangan pahami maknanya nangis dengan salat. Masya Allah. Maka redaksi ini dihafal. Tentu saja kita nggak mungkin menghafal sekarang. Kalau jangan belum hafal, nanti googling atau mungkin saya WA ke Pak Pardi tentang redaksi ini. Yang seperti ini dihafal. Itu yang saya katakan Bapak Ibu, minta waktu yang berkah.
Itu seperti itu maksudnya. Jenengan sesepuan itu waktunya itu kayak gitu tuh loh maksudnya. Jangan sibuk dengan yang lain. Jenengan boleh sepedaan, siapa yang nggak bilang nggak boleh. Muter-muter cari soto pagi-pagi silakan saja. Karena saya lihat kebanyakan sesepuan itu begitu. Ustadz, saya kemarin muter kemana-mana dapat soto ini, tak tanyain hafalan bacaan itu dan pun dereng. Ini kan masalah, muter-muter terus. Padahal ini sunnah. Ini sunnah. Nanti yang sampaikan pagi ini sampai sunnah nomor 9. Nanti berikutnya sunnah nomor 10 insya Allah dan seterusnya. Dan nanti kita masuk ke beberapa sholat sunnah, kemudian beberapa hal terkait dengan sholat berjamaah. Kita akan bahas detail insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita semuanya, akhir hidup kita dengan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah mudahkan untuk melaksanakan seluruh ilmu yang kita peroleh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.